Halo semuanya, mahasiswa S2. Untuk satu semester ke depan kita untuk pembahasan manajemen transportasi dan distribusi ada 3 dosen ya. Ada 3 dosen yang menemani para mahasiswa sekalian. Yang pertama itu Profesor Starman, yang kedua Ibu Dr. Melia, kemudian yang ketiga saya Karda, begitu. Kita belum pernah ketemu, ini pertemuan pertama tapi dan pakai video juga. Nanti insya Allah kalau udah kita setelah lebaran dan kita bisa ketemu via Zoom, mungkin kita bisa sharing cerita dan saling mengenal. Karena menurut pendapat saya sendiri perlu untuk mengenal latar belakang para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Gak apa-apa ya saya bilang Bapak Ibu, karena kan mahasiswa S2 ya. Saya udah jelaskan bahwa mahasiswa S2 itu beda dengan S1. Kalau S1 kan belum ada pengalaman kerja. Kalau S2 ya mungkin pengalamannya sudah banyak begitu. Jadi saya panggil Bapak Ibu pun nggak masalah mungkin ya. Karena saya juga waktu dulu S2, saya dulu S2 di Jogja. Waktu S2 saya udah nikah, udah punya anak. Jadi dipanggil Bapak juga udah biasa. Gini, untuk manajemen transportasi dan distribusi, untuk pertemuan pertama kita langsung aja ya. Nanti kalau ada teman-teman ada yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan, jangan sungkan, saya santai aja. Untuk yang pertemuan pertama ini, saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang Introduction to Transport Planning. Jadi teman-teman perlu tahu tentang pengenalan dasar aja, pengenalan dasar tentang perencanaan transportasi, karena perencanaan transportasi itu komponen yang paling penting dalam perkembangan transportasi perkotaan. Perencanaan diperlukan sebagai ya kita untuk merencanakan transportasi yang modern ini perlu perencanaan yang bagus begitu ya. Itu jadi introduction-nya aja pertemuan kali ini. Jadi Bapak Ibu sekalian minimal tahu perencanaan transportasi itu apa sih. Terus ketika kita diminta untuk melakukan sebuah perencanaan transportasi di sebuah katakanlah kota atau kawasan, apa yang perlu dilakukan gitu. Itu yang perlu teman-teman tahu. Ini saya ada slide-nya, nanti saya kasih di sebelah saya. Teman-teman bisa bisa lihat juga gitu ya. Ini yang diminta apa yang harus teman-teman perlu bisa di mata kuliah ini adalah untuk pertemuan pertama ya. Mahasiswa students will be able to demonstrate about first the transportation planning and process. Jadi proses perencanaan transportasi itu seperti apa gitu. Terus transportation planning periodnya berapa lama, waktunya berapa lama. Kemudian nomor 2, basic element of transport planning. Basic elemennya itu apa aja sih yang dibutuhkan dalam transportasi itu gitu. Itu kemudian yang ketiga, transport sistem karakteristik transportasinya itu bagaimana gitu, transport sistemnya gitu. Kemudian yang nomor 4 adalah the role of transportationnya. Itu teman-teman perlu tahu. Jadi teman-teman perlu bisa menjelaskan tentang 4 hal ini harapannya gitu. Permasalahan transportasi perkotaan saat ini adalah yang pertama, mungkin kita bisa bahas. Yang pertama itu pergerakannya semakin jauh gitu. Misalnya begini, dulu kalau contoh saya aja, nanti teman-teman kalau yang berdasarkan pengalaman masing-masing, kalau mahasiswa yang semester kemarin itu memang merasakan makin jauh. Misalnya gini, dulu orang kerja itu kita kerja di Bekasi, rumahnya di Bekasi. Kerja di Jakarta, rumahnya di Jakarta pula, gitu kan. Kondisi sekarang enggak. Kenapa? Karena tempat tinggal di Jakarta makin mahal, gitu. Teman-teman saya juga yang kerjanya di Jakarta, rumahnya itu di Tangerang, di Bekasi, di Bogor, di Depok, begitu. Kerjanya sih di Jakarta. Mereka mencari salary atau penghasilan yang lebih besar begitu, sehingga kerjanya di Jakarta, tapi ngambil rumah tempat tinggal itu di sekitaran Jakarta, di Bodetabek begitu. Jadi pekerjaan tuh makin jauh. Kayak saya juga, saya kondisi sekarang itu
kondisi kantor saya sama rumah itu jauh. Kenapa? Kalau saya beli rumah dekat kantor saya, waduh miliaran, saya nggak mampu. Itu. Coba teman-teman rasain sendiri deh. Teman-teman sendiri, menurut teman-teman, apakah teman-teman sekarang tempat kerjanya itu dekat atau jauh dari kantor? Saya kalau yang semester kemarin mahasiswa yang semester kemarin, kelas kemarin, saya dengar sama seperti saya, rumahnya di Jakarta, tinggalnya di Tangerang kayak begitu. Jadi itu masalah transportasi kemudian perkotaan. Yang kedua, kemudian peningkatan pekerja wanita di kita itu makin besar, karena kan udah inilah, wanita bukan kayak zaman almarhum ibu saya dulu. Saya udah nggak ada ibu saya. Waktu ibu saya masih ngurus saya, ya ibu saya di rumah aja udah cukup, dan makan juga dan lain sebagainya, penghasilan cukup lah gitu. Kalau sekarang teman-teman yang menikah di kondisi sekarang diarahkan untuk double garden kan, suami istri kerja begitu. Bahkan kecenderungannya sekarang banyak yang kalau lulusan fresh graduate itu, yang cewek itu, yang mahasiswi, cari kerja lebih gampang daripada yang mahasiswa gitu. Jadi peningkatan pekerja wanita. Kemudian yang ketiga, pelajar dan mahasiswa. Jumlah pelajar dan mahasiswa itu mempengaruhi pola transportasi. Kalau saya di sini di Bandung terasa sekali. Karena kenapa? Karena terutama sekolah dasar, ya menurut saya ya, sekolah dasar di kita itu nggak perlu kalau di jalan arteri, di jalan utama. Tapi saya lihat, saya tinggal di Bandung, sekolah-sekolah dasar itu banyak yang di jalan arteri. Sebagai contoh, anak saya 2, anak saya waktu SD dulu, sekarang mah anak saya udah lulus kuliah dan udah pada kerja, yang 2 orang itu, yang 1 belum. Yang 2 ini waktu SD, itu SD negeri 3 dan SD negeri 4 itu di jalan arteri gitu. Bagaimana dia ketika aktivitas mereka pada sekolah? Ya pada macet lah. Orang jalan di sini pada digunakan untuk ya sekolah, ya bekerja, ya kegiatan mungkin ekonomi lain, sehingga itulah gitu. Belum lagi kalau yang posisi di Bandung, mungkin teman-teman lihat kan, di Bandung itu, saya ngambil contohnya yang Bandung biar teman-teman juga gampang untuk membayangkannya gitu ya. Di Bandung itu kan katanya Bandung itu adalah kota pelajar, karena berbagai macam universitas ya ada di Bandung, yang besar-besar kayak ITB, Unpad, Ulbi sekarang, kemudian Unikom itu goks loh, jumlah mahasiswanya banyak banget gitu. Dan kita pemerintah waktu itu udah berusaha mengalihkan pergerakan mahasiswa itu dari pusat kota Bandung ke kawasan pendidikan Jatinangor. Tahu kan gitu. Tapi kan walaupun dipindahkan, ITB-nya masih ada yang di pusat kotanya, Unpad-nya tetap ada sih yang pindah ke sini, tapi di pusat kotanya juga terus berkembang. Belum lagi kalau Unikom memang ada yang di kawasan industri Jatinangor, kawasan pendidikan Jatinangor nggak ada gitu. Jadi seolah-olah satu sisi kita dialihkan untuk mahasiswa supaya keluar kota ke kawasan pendidikan, tapi di dalam kotanya sendiri masih banyak mahasiswanya. Jadi itu jadi dilema. Kemudian sektor pariwisata. Nah, Bandung lagi, kota disebutnya kan kota wisata. Bandung itu kalau menurut pandangan saya secara pribadi, kota yang nggak jelas sebenarnya. Sebenarnya Bandung itu kota pendidikan, kota wisata, kota industri, kota apa sih? Karena semua jadi satu begitu. Itu yang membuat ribet begitu. Makanya segala macam upaya untuk menangani transportasi perkotaan ini sampai sekarang kalau dibilang belum tidak berkesudahan, mungkin ya memang namanya belajar tidak berkesudahan ya. Upaya tuh harus continue ya. Jadi seperti itu gitu. Itu masalah transportasi perkotaannya. Kemudian mengenai perencanaan, kalau perencanaan mah ya teman-teman udah bisa paham ya. Kalau proses perencanaan itu kan karena segala sesuatu yang terjadi di negara kita dimanapun itu berawalnya dari sebuah rencana. Jadi rencananya harus baik, perencanaannya harus baik. Walaupun kalau mohon maaf saya sambil jok ya supaya teman-teman paham gitu. Toh teman-teman juga ngedengerin video saya aja nggak
nggak bisa nyela kan, jadi nyelanya nanti aja kalau ketemu gitu. Perencanaan itu katanya yang pertama itu harus continue, ya prosesnya continue, kemudian berorientasi ke masa depan, bukan ke masa belakang. Kalau masa belakang itu sejarah namanya. Kemudian ada pilihan, ada option gitu, itu definisi perencanaan. Kemudian ini conceptual framework for transfer planning, teman-teman silakan dilihat ini slide-nya, bagaimana understanding the problem. Saya mau jelaskan juga karena teman-teman adalah mahasiswa S2. Mahasiswa S2 itu cara berpikirnya berbeda dengan mahasiswa S1. Jadi saya sering menggambarkan kalau masalah transportasi ini ibaratnya masalah yang sangat kompleks barangkali gitu ya. Dan kita kadang-kadang melihatnya itu yang kasat matanya. Jadi katakanlah ini adalah laut begitu ya, kelihatan kan? Kelihatan ya. Oke, ini laut, ini masalah gitu, ini masalah. Nah, ini masalah yang manifest problem. Baca ya? Kebaca nggak? Saya lihat dulu, kebaca mungkin. Saya tulisnya ini manifest problem. Ini root problem. Ini root problem. Manifest problem adalah masalah yang kasat mata, yang kelihatan oleh mata. Misalnya masalah apa? Masalah saya coba macet bisa saya besarin hurufnya kelihatan ya. Macet, bising, polusi gitu ya. Polusi, semrawut gitu ya. Itu adalah masalah yang kelihatan, yang kasat mata begitu. Nah, biasanya kalau kita anggaplah Bapak Ibu sekalian kan sekarang udah levelnya S2. Kalau S1 ngelihatnya itu yang ini, yang di atas dia. Yang manifest problemnya aja, belum melihat ke masalah yang root problemnya. Nah, Anda para mahasiswa S2 cara berpikirnya udah berbeda. Anda sudah punya teori dulu waktu S1, kemudian sudah bekerja, dan udah ada pengalaman begitu. Sehingga cara pandang mahasiswa S2 dibanding mahasiswa S1 itu berbeda. Teman-teman harus bisa melihat root problemnya itu apa, root problemnya. Masalah intinya apa begitu. Jadi sekarang terjadi kemacetan, terjadi kebisingan, terjadi kesemrawutan, segala macam yang serba nggak nyaman begitu kan di jalan. Itu masalah mendasarnya apa, akar masalahnya apa gitu. Silakan teman-teman pikirkan. Kita berbicara tentang transportasi darat, laut, dan udara. Saya kasih clue untuk teman-teman untuk transportasi darat aja ya. Untuk transportasi darat, masalah utamanya ini bukan kata saya. Ini menurut penelitian World Bank, penelitian Bank Dunia. Menurut penelitian Bank Dunia, masalah utama yang jadi yang jadi akarnya, kenapa sih kita sampai sekarang susah banget untuk menangani masalah kesemrawutan lalu lintas itu. Yang pertama itu adalah masalah guna lahan gitu. Ini yang pertama, baca ya, masalah guna lahan. Kemudian yang kedua masalah hierarki jalan. Kelihatan kan? Anggap aja kelihatan ya. Nanti kalau ketemu tanyain ke saya. Kemudian yang ketiga adalah masalah penegakan hukum, law enforcement. Ini 3 masalah ini. Ini menurut Bank Dunia. Saya uraikan dulu ya buat gambaran pemanasan buat para mahasiswa. Masalah guna lahan. Guna lahan itu kan begini. Misalnya Kota Bandung mendesain misalnya kawasan Jatinangor itu jadi kawasan pendidikan. Apakah di situ kemudian jadi kawasan pendidikan? Jadi kan ada Unpad, ada Ekopin, ada STPDN, ada banyak segala macam. Berarti berhasil kan? Ya berhasil gitu. Kemudian di depannya ada mall segala macam, ya wajar, nggak apa-apa. Kan mahasiswa juga butuh hiburan ketika dia misalnya hari Sabtu Minggu, nggak masalah itu. Tapi ketika misalnya teman-teman lihat di kawasan Lembang, itu tujuan awalnya adalah daerah resapan air, kemudian jadi mall, jadi hotel, itu salah apa benar? Secara guna lahan itu salah gitu.
itulah yang membuat kondisi pada akhirnya kesemrawutan lalu lintas. Kenapa? Misalnya gini, kayak di Lembang juga yang tadinya untuk kawasan misalnya penyerapan air karena dibangun hotel, tempat wisata dan lain sebagainya, orang kan berbondong-bondong ke situ, ya kan? Gitu. Orang dari Bandung, dari Jakarta, kalau kondisi sekarang orang bisa milih mau jalan tuh bisa lewat jalan Purwakarta, maksudnya lewat tol Purwakarta keluar Bandung, kemudian nanti bisa ke Lembang. Kemudian ada juga yang keluar dari Subang kemudian ke Lembang begitu. Dulu kan orang pilihannya dari Bandung itu cuman dari arah sini aja Setiabudi ke atas. Itu macetnya goks itu. Itu yang contoh guna lahan. Banyak kok di kita itu banyak yang tadi awalnya untuk direncanakan untuk kawasan hijau jadi industri banyak gitu. Kalau teman-teman perlu datanya ya bisa nanti sama saya juga ke Bapeda Jabar. Ayo. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah hierarki jalan. Hierarki jalan, teman-teman mungkin kalau yang di PU ngerti. Kalau jalan itu kan ada klasifikasinya. Ada jalan arteri, jalan korektor, ada jalan lokal, begitu kan? Jalan arteri itu jalan untuk lalu lintas menerus, gitu. Saya agak kesulitan karena di video menjelaskannya ini juga ini susah, tapi nanti kalau ketemu saya jelaskan lagi. Sebagai contoh di sini aja di saya depan rumah saya ini, depan saya Jalan Ahana Nasution itu adalah jalan arteri gitu. Jalan arteri ini mengenai hierarki jalan ya, hierarki jalan. Ini jalan arteri. Jalan arteri, semua ruas jalan yang masuk ke jalan arteri itu hanya boleh minimal satu kelas di bawahnya. Jalan apa? Jalan kolektor, begitu kan? Jalan kolektor. Tapi yang terjadi adalah ini di jalan arteri. Bapak Ibu sekalian yang di Kota Bandung, lihat aja Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta itu jalan arteri. Tapi Bapak Ibu lihat sekalian, Bapak Ibu sekalian lihat di Jalan Soekarno-Hatta apa yang dibangun? Itu ada Carrefour, ada perumahan, ada perkantoran, dan semua aksesnya itu pengen langsung ke jalan arteri gitu. Ini yang menyebabkan kondisi lalu lintas jadi semrawut, susah, jadi macet gitu. Yang kedua, hierarki jalan gitu. Kemudian yang ketiga, masalah penegakan hukum, law enforcement. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu dulunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 92. Dan sekarang yang berlaku sekarang sampai sekarang saya bikin video ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ada yang lucu di Undang-Undang 22 Tahun 2009 itu adalah lucunya itu kondisi sekarang undang-undangnya udah baik 2009 sekarang 2024 udah berapa tahun itu berapa belas tahun itu di jalan itu penegak hukum ini banyak sifatnya sosialisasi gitu. Belum lagi banyak aturan lain yang membatalkan aturan di atasnya, misalnya aturan saya agak keluh ngomongnya tapi nggak apa-apa lah saya sebutkan. Misalnya ada aturan Makjapol yang mengatur misalnya pelanggaran lalu lintas itu dendanya berapa, itu diatur sama aturan Makjapol begitu. Itu masalah penegakan hukum, law enforcement itu kita sampai sekarang masih PR begitu gitu. Itu yang menjadikan masalah transportasi kita. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman kan kita ininya judulnya teman-teman perlu tahu tentang perencanaan transportasi ya. Tapi masalah-masalah juga karena teman-teman udah kerja ya, teman-teman juga tahu kan. Kemudian masalah yang berikutnya adalah ini, changing context for transportation planning. Jadi transportation system itu dari environmental bahasa Inggrisnya, energy supply and price, kemudian evolving economic market, demographic, population, distribution, transportation system condition, teknologi dan sebagainya. Jadi sistem transportasi itu mencakup semua hal itu. Jadi palu gada segala macam gitu, transportasi segala ada gitu. Kemudian role of transportation, pertama itu economic growth, yang kedua accessibility and mobility, kemudian regional development, pembangunan regional. Kita kan udah di otonomi daerah ya, pembangunan itu seharusnya ada di wilayah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian cultural exchange and tourism,
kemudian urban development, disaster management, technological advancement gitu. Itu role of transportationnya itu. Jadi cakupan ininya kajiannya banyak banget. Bisa dari sisi mana saja begitu. Kemudian jenis perencanaan transportasi ada yang jangka pendek, kemudian jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Biasanya kita nyebutnya itu kalau jangka pendek itu 5 tahun, kemudian kalau jangka menengah mungkin 10 tahun sampai 15 tahun, kalau jangka panjang itu di atas 15 tahun sampai 25 tahun. Tapi sebenarnya kalau untuk menurut referensi saya yang baca, penentuan jangka ini dia dibilang jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang itu semua relatif. Kita bisa-bisa saja mengatakan 5 tahun itu jangka panjang misal. Kalau untuk sesuatu yang pekerjaannya seharusnya pekerjaan itu bisa dikerjakan dalam jangka pendek kan gitu. Gitu. Contohnya apa ya? Misalnya kita ini bikin usaha angkot misalnya. Dia perencanaan jangka panjangnya berapa tahun gitu. Mungkin harusnya sih kalau 5 tahun angkutan kota itu udah harus untung. Perencanaan 5 tahun itu udah dianggap jangka panjang kalau untuk usaha angkot, cerita aja begitu ya. Nanti teman-teman pikirin dan bisa didiskusikan. Kalau dia udah 10 tahun masih belum balik modal juga, wah itu berarti pengaturan jangkanya ada yang salah begitu. Itu untuk penentuan waktunya ya, Tapi secara umum mungkin kesepakatan aja kalau jangka pendek itu sekitar 5 tahun, kalau jangka menengah ya mungkin 10 tahun, jangka panjang ya sampai 15 di atas 25 tahun kira-kira begitu. Kemudian ini lingkup perencanaan transportasi, studi prasarana. Prasarana itu gini, teman-teman, prasarana perspektifnya kalau saya perspektifnya orang perhubungan, perspektifnya orang perhubungan dan perspektifnya orang bina marga itu beda. Mungkin perspektif Bapak Ibu juga beda. Gini, kalau di perhubungan yang disebut prasarana itu prasarana itu jalannya. Sarananya apa? Sarananya kendaraan gitu. Itu kalau orang perhubungan. Kalau orang bina marga itu beda. Orang bina marga berpandangan bahwa kalau yang sarananya itu ya itu bisa juga dia melihatnya mungkin sekolah, rumah sakit gitu. Kemudian prasarananya apa? Prasarananya ya bisa jalannya gitu. Bisa jalannya, bisa jembatan gitu, itu dipandang sebagai prasarana begitu, bisa begitu. Atau bisa juga perhubungan memandang prasarana itu misalnya rambu-rambu lintas, PJU, penerangan jalan umum gitu, kemudian terminal itu dipandang sebagai prasarana. Sarananya apa? Sarananya kereta api, pesawat begitu kan? Beda pandangan, beda dunia perhubungan, dunia pekerjaan umum, bina marga, dunia teknologi, itu perspektifnya bisa beda, tapi kita sepakati aja. Kalau untuk di sini di mata kuliah kita ini transportasi dan distribusi, yang dimaksud dengan studi prasarana adalah rencana induk pelabuhan misal untuk prasarana. Jadi banyak ke sarana pendukung begitu. Kemudian bandara dan trase jalan begitu. Kemudian kebijakan operasional meliputi sistem sirkulasi lalu lintas maksudnya, kemudian strategi pengembangan angkutan umum gitu, itu untuk kebijakan operasional. Dan perencanaan komprehensif, ada contohnya adalah studi pengembangan transportasi regional dan nasional begitu. Nanti Bapak Ibu bisa nanya, bisa download juga di Bappenas itu Sistranas, kemudian perencanaan pelabuhan di Indonesia bisa di-download, di perhubungan sama di Bappenas bisa. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, yang pertama itu masyarakat, kemudian profesional, kemudian penyelenggaranya gitu. Itu bisa dilihat di undang-undang kalau di jalan kan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sama itu. Terus ada undang-undang pelayaran, undang-undang pelayaran laut ya, undang-undang penerbangan satu lagi.
saya dulu belajar tiga gampangnya kan, undang-undang darat, undang-undang laut, undang-undang udara. Kemudian kalau ASDP waktu zaman saya, ASDP itu angkutan sungai dan danau dan penyeberangannya masuknya itu ke transportasi darat. Kalau sekarang enggak, angkutan sungai, angkutan penyeberangan itu masuk ke transportasi laut. Masanya udah beda begitu. Tapi pada intinya aturan-aturannya sama. Kemudian karakteristik dasarnya untuk perencanaan transportasi itu dia tuh multidisipliner. Jadi moda itu maksudnya kendaraan yang digunakannya kan. Kita misalnya saya misalnya ke kantor naik angkutan umum kan bisa ganti-ganti moda dari rumah ke depan, misal ini naik beca, dari depan ke jalan utama naik bis kota, dari turun bis kota sampai ke kantor saya naik angkutan kota, misalnya itu modanya gitu. Jadi bisa berbagai multimoda, apalagi kalau pengiriman barang misalnya dari Pulau Jawa maksudnya ke Kalimantan gitu, itu bisa kan berbagai moda, darat, laut, udara bisa. Kalau ke Kalimantan seingat saya itu pas turun dari bandara itu kita naiknya banyak banget travel Pak ya. Gitu. Kemudian harus multidisiplin, jadi membutuhkan berbagai keahlian karena ini masalah kompleks, transportasi itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Kemudian multisektoral dan problemnya juga multi. Sampai sekarang belum ada loh. Maksudnya masalahnya itu terus menggulung. Jadi diselesaikan masalah satu kayak kemarin masalah Gojek misalnya. Sampai sekarang ada lagi masalah angkutan umum antara mereka sendiri, angkutan ojol, angkutan ojek online, angkutan yang ojek yang pangkalan, opang gitu. Masih pada ribut di antara mereka sendiri gitu. Itu buat ojek. Belum lagi untuk misalnya angkutan kota. Angkutan kota kan walaupun disediakan misalnya bus kan, kita udah di Jawa Barat aja pemerintah udah menyediakan anggaran untuk pembangunan bus gitu. Itu pun bersinggungan dengan penyedia angkutan yang tadinya sudah eksis duluan. Jadi kan menjadi penumpangnya berkurang, repot dong gitu ya. Itu masalahnya. Kemudian tahapan kegiatan perencanaan, bagaimana cara step-stepnya, saya bisa jelaskan dari tahapan teman-teman. Misalnya ada tugas bagaimana untuk merencanakan transportasi di satu kota, dari teman-teman menghitung bangkitan perjalanan. Kalau bangkitan perjalanan itu di bahasa Inggrisnya itu trip generation, kemudian sampai ke trip distribution, sampai ke traffic assignment-nya. Jadi trip generation, trip generation atau trip attraction, kemudian modal split, pilihan modanya, kemudian trip distribution sampai ke traffic assignment. Itu kalau di bukunya Pak Okjar Jetamin mungkin teman-teman juga bisa download. Bisa download nggak ya? Saya nggak tahu ya. Coba aja cari buku perencanaan dan pemodelan transportasi Profesor Okjar Jetamin, atau kalau mau lihat buku yang luar tuh buku modeling transport karya pengarangnya gitu ya. Pengarangnya itu Pak Ortuzar sama Wilson. Itu kalau nggak salah buku Sydney Australia gitu. Itu sama dan step-stepnya jelas dari teman-teman survei awal. Misalnya kalau saya dulu untuk menghitung bangkitan perjalanan itu kita survei itu pakai home interview gitu kan. Kita tanya gitu kan dari pusat pembangkit perjalanan, apakah dia dari perumahan, dari pemukiman penduduk, kita tanya, kita survei, kita sampling. Step-stepnya panjang, tidak bisa saya jelaskan di satu pertemuan, tapi kira-kira kan ini judulnya juga introduction kan. Jadi teman-teman ada gambaran dulu aja di situ gitu. Jadi untuk perencanaan transportasi itu tahapannya, dan pertama itu jadi trip generation, kemudian modal split, trip distribution sampai ke traffic assignment atau beban lalu lintasnya begitu ya. Kemudian ini slide ke-13. Teman-teman juga perlu belajar interaksi antara transportasi dan guna lahan. Apa sih yang paling berpengaruh terhadap transportasi? Ya guna lahan. Kan kalau menurut penelitian Bank Dunia juga yang membuat transportasi atau lalu lintas paling kacau gitu karena bermasalah. Yang pertama itu masalah guna lahan.
Kalau kita di berbagai referensi juga ketika kita merencanakan sebuah kota, kita mau merencanakan guna lahan dulu atau merencanakan transportasi dulu. Itu ada istilah ship follow the trade atau trade follow the ship gitu. Itu dua pilihan. Itu nggak ada yang masing-masing punya kelebihan masing-masing. Teman-teman mau merencanakan jaringan jalannya dulu, jaringan transportasi dulu, atau struktur kotanya dulu gitu. Biasanya itu bareng gitu, karena itu saling mendukung gitu. Kalau integrasi transportasi di guna lahan itu kaitannya mungkin nanti dengan nilai harga lahan ini udah ya. Harga lahan misalnya gini, saya contohkan ini sebuah kota. Aduh, nggak kelihatan ya. Saya harapannya teman-teman bisa ngeliat walaupun di situ gitu. Kelihatan nggak? Anggaplah bayangannya begitu ya. Ini pusat kota, CBD, Central Business District ini. Kelihatan kan? Ini saya gelapin biar kelihatan. Ini kota. Misalnya kalau di kota Bandung ini anggaplah ini daerah mana ya? Daerah alun-alun ini gitu. Kalau keluar ini ya mungkin ke Soreang, Palembang, kemana keluar gitu. Harga lahan makin ke pusat kota makin mahal kan gitu. Itu kita melihat pengaruhnya guna lahan terhadap transportasi terhadap guna lahan itu paling kelihatan tuh di harga gitu. Harga tanah, harga bangunan tuh di atas, jauh lebih mahal di atas daripada yang di pinggiran. Itulah kenapa orang kalau kayak saya misalnya kerja di pusat kota, tinggalnya di kampung, di daerah sesuai kemampuan, sesuai daya beli gitu ya. Gitu teman-teman. Kemudian asal tujuan perjalanan juga nanti kalau saya dulu surveinya itu pakai kalau untuk di jalan pakai roadside interview, kalau untuk yang di home interview ya kita tanya, nah, Bapak Ibu misalnya di perumahan, Bapak setiap hari melakukan perjalanan dari rumah kemana? Ke kantor Pak, kerja. Ya kantornya di mana? Mungkin yang rumahnya di Ciwidey, kantor saya di Soreang, nah gitu. Jadi asal tujuan perjalanannya. Jadi kita bikin kayak matrik begitu. Nanti ditabulasikan dan berdasarkan sampling tentunya. Nggak ngasal, dia di samplingnya dulu gitu. Jadi dari survei kita bisa tahu asal tujuan perjalanan. Misalnya untuk Bandung sendiri, kayak Bandung lah, saya berulang kali Bandung ya contohnya. Bandung itu kan jumlah penduduknya itu sebenarnya sedikit. Maksudnya jumlah penduduk kota Bandung yang banyak itu ya setiap hari itu yang dari Kabupaten Bandung, dari mana? Dari Cimahi gitu kan, Bandung Barat, dari Sumedang itu. Kalau siang tuh jadi satu masuk tumpak di kota Bandung. Sebenarnya orang yang aslinya KTP Bandungnya sih nggak banyak. Ya banyak juga, tapi nggak sebanyak ketika diakumulasikan begitu teman-teman. Nah, untuk referensi teman-teman silakan baca yang berkaitan dengan perencanaan transportasi. Kalau saya sih tadi ada mereferensikan dua buku. Pertama itu bukunya Pak Cetamin, Perencanaan dan Pemodelan Transportasi, atau bukunya Ortuzar Wilumsen, Pak Ortuzar dan Pak Wilumsen, itu modeling transport. Sama aja sih itu, cuman intinya tentang perencanaan transportasi. Dan pada prakteknya nanti kalau untuk Bapak Ibu sekalian yang S2, mahasiswa S2, Bapak Ibu sekalian tidak praktek seperti saya waktu S1 dulu. Saya kan survei. Jadi survei bagikan ini, tanya Bapak mau kemana, tinggalnya di mana, gajinya berapa, mobilnya berapa, kendaraan berapa gitu. Mahasiswa itu enggak dianggap Bapak Ibu udah melalui, walaupun di antara Bapak Ibu mungkin ada yang latar belakangnya mungkin transportasi, ada yang bukan, nggak masalah. Kalau itu kan sifatnya ke wawasan gitu. Jadi itu yang saya referensikan untuk bukunya. Sampai di sini yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada gambaran di tempat pekerjaan Bapak Ibu sekalian yang perlu kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Saya minta tolong teman-teman tadi diingat-ingat tadi masalahnya. Jadi mahasiswa S2 itu jangan melihat masalah yang kasat mata, tapi yang di dalamnya gitu. Bukan manifest problem, bukan masalah yang kasat mata yang kelihatan, tapi root
problemnya. Dan teman-teman nanti kalau ketemu saya tanya Bapak Ibu sekalian, minimal udah ada jawaban. Oh iya, masalahnya ini Pak, transportasi kita berdasarkan pengalaman saya. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.